Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Halo, Assalamualaikum. Menu buka puasa hari ini enak banget di Mardin nih ya. Tuh, main course-nya. Saya sih ini aja yang paling enak nih. Yang ringan-ringan dulu. Sayur mayur ya. Supaya sehat, supaya nggak kaget. Nanti ronde kedua baru yang lebih berat lagi. Gitu. Ini karena nanti ngantrinya susah, jadi sekaliannya yang ngambilnya ini. Cuman dikit-dikit. Aku paling suka daging soalnya. Mantap. Dikit-dikit sih. Dikit-dikit tapi jadi banyak. Ini menunya ala rock and roll. Yang penting kenyang, sehat. Amin. Yuk kita kesana. Kalau buka tuh kalau nggak teh pahit, air putih. Air putihnya juga nggak dingin, supaya perutnya nggak kaget. Tadi sholat dulu gua. Jadi buka cuma pakai korma aja. Korma, begitu, asal isi aja gitu. Sholat, baru nih makan nih malam. Ini buat makan malam. Tanpa nasi cukup nih ya. Cukup. Kalau nggak puasa pun aku cuma makan nasi merah. Jadi emang nggak nasi putih tuh nggak makan. Nasi merah tuh ya karena kurang enak jadi makannya nggak banyak. Ya buat jaga aja karena nasi putih tuh udah nggak sehat lah kalau buat saya sih. Gitu sih. Jaga pola hidup sehat. Siap. Udah makan belum? Mantap ya. Makan dulu gua. Iya. Aku terima kasih banget dapat undangan dari Friend of Palestine ini ya. Jadi ya pertama-tama ini acara bagus banget untuk mengingatkan kita untuk lebih semangat lagi dalam mendukung Palestina karena sekarang kondisinya Palestina masih belum benar-benar merdeka dan kita harus kawal sampai Palestina merdeka. Dan ini salah satu acaranya macam-macam tadi ya. Kalau bicara hidangan ini karena berbau Timur Tengah di sini di Mardin ini ya. Jadi memang kalau buka puasa aku nggak bisa banyak-banyak deh. Jadi memang tadi tuh buka puasanya ya dengan kurma aja. Dengan kurma udah gitu sholat dulu ya. Habis sholat dulu minum udah gitu baru makan malamnya. Tadi makan malamnya ya macam-macam deh. Ada spaghetti juga, ada spaghetti ya masih Timur Tengah ada spaghetti. Tadi ada soalnya. Cuman ada salad dan sebagainya. Aku makan itu campur sama daging sedikit. Itu karena udah full. tidak makan nasi itu atas apa? Iya emang. Aku udah nggak makan nasi lagi. Jadi sebisa mungkin menghindar dari nasi kecuali kalau terpaksa banget ya. Di rumah pun aku nggak makan nasi merah karena biar bagaimana nasi merah itu ya lebih sehat dan juga nggak bisa banyak-banyak karena nggak seenak nasi putih. Gitu. Jadi ya porsinya bisa kita jaga lah gitu deh. Iya, dia itu ada brand yang konsisten mendukung perjuangan Palestina, Chikigo. Ya itu dalam bentuk fashion ya. Terutama dia kontribusinya di desainnya gitu, yang berbau Palestina dan juga dengan ada kata-kata clue-clue yang membuat orang semangat untuk mendukung Palestina. Dan itu emang setahu saya penghasilannya itu dibagi untuk perjuangan Palestina gitu loh. Karena dia juga ada di dalam Friend of Palestine ini. Kita ikut semua, anak, bini semuanya. Udah cukup lama, mungkin udah hampir 5 tahun kayaknya. Iya. Dari Palestina emang keinginan anak apa dari om? Enggak sih, jadi emang bermula dari istri saya ya. Istri saya tuh orang yang sangat peduli dengan perjuangan-perjuangan yang berbau sosial gitu ya. Apalagi Palestina ini kan merupakan genocide ya. Dan ini bukan bicara agama lagi, ini bicara bahwasanya ini masalah kemanusiaan ini. Jadi ya kita sekeluarga ngedukung, anak-anak juga gitu loh. Jadi ini meneruskan dukungan itulah yang saya pikir.
di bulan Ramadan juga banyak yang bilang maksudnya anak dan membuat musola di dalam Oh iya, di rumah, iya. artinya kenapa sih boleh tahu? Iya, dari dulu emang sejak aku membangun rumah itu supaya keluarga kita tuh benar-benar bisa lebih banyak berkumpul di rumah karena konsepnya one stop activity. One stop activity itu berarti semua kegiatan sebisa mungkin ada di dalam rumah. Ya, makanya terakhir ini aku juga bahkan bikin home office di situ. Jadi lengkap lah bicara one stop activity itu bisa bicara masalah kegiatan untuk urusan bisnis di rumah juga, untuk urusan olahraga juga di rumah, untuk urusan ibadah juga ada di rumah, ada musola salah satunya itu dan yang lain-lainnya itu jadi terintegrasi di rumah. Sebisa mungkin kita mengerjakan di rumah, kita undang tamu-tamu dari luar ke rumah supaya kita jangan sering keluar lah gitunya. Dan itu sangat efisien sekali gitu loh. Nah, mengenai musola itu ya otomatis di bulan Ramadan itu dari pertama-tama juga itu kita optimalkan untuk kegiatan ibadah ya, mulai tadarusan, ngundang ustadz, bareng-bareng kita bikin kegiatan ibadah sama mungkin taraweh. Kalau taraweh itu ya dari dulu pertama kali kita apalagi waktu istri saya masih ada ya. Kita dalam 30 hari itu maksimal kita beribadah di rumah. Jadi tarawih di rumah. Saya jadi imamnya lah gitu loh. Itu tuh pembuatan musola itu memang keinginan dari kita. Saya Selalu iya. Maksudnya pertama kita bersyukur sama Allah bisa punya rumah yang yang baik lah gitu ya, yang memenuhi dengan kebutuhan kita. Jadi rasa syukur kita nggak elok rasanya kalau di rumah itu sendiri nggak ada tempat khusus untuk kita bersyukur ya, untuk kita melakukan tadarusan, untuk kita melakukan kegiatan ibadah, sholat dan sebagainya di tempat sendiri gitu. Jadi saya berpikir ini harus ada satu tempat yang satu unit yang terlepas gitu dan juga itu ada di dalam rumah, itu yang namanya musola gitu. Jadi musola itu ada di rumah satu gedung sendiri gitu. berarti musolanya di sini di dalam rumah atau ada space sendiri? Ya musolanya itu dalam rumah, bukan di dalam rumah, dia space dia di luar rumah di belakang ya, maksudnya di halaman belakang, tapi dia punya space yang cukup luas untuk ya sholat bisa 30-40 orang gitu. Alasan terbesar mungkin apa sih pengen pas awal bikin di musola sekarang mungkin kenapa pengen dalam rumah agar selalu bersama keluarga besar atau seperti apa? Iya itu aku bilang kan. Pertama ya konsepnya one stop activity. Salah satunya ya kegiatan ibadah ya. Kegiatan ibadah itu ada ya. Salah satunya ya kita ibadah banyaknya di tempat-tempat ibadah. Ya musola lah salah satunya. Jadi emang udah dari pertama tuh aku pengen bikin ya ada musola di dalam area perumahan saya gitu. Bukan di dalam unit rumahnya tapi di luar. Dia satu unit sendiri di situ. Ya target khusus sih nggak ada. Sebenarnya kita hanya merupakan dukungan aja ya, satu grup yang mendukung ini gitu loh ya. Jadi kita nggak punya targetnya, pokoknya terus-terusan aja sampai Palestina merdeka. Karena aku pikir itu suatu keharusan ya. Kalau kita nggak peduli ya bukan manusia lagi lah. Dan Palestina ini suatu penjajahan dan juga genocide. Jadi dua hal itu udah merupakan suatu kriminalisasi yang sangat berat sekali ya terhadap kemanusiaan. Humanitarian. Jadi ya kita harus bergerak, kita harus berjuang di situ. Dan teman-teman juga banyak terinspirasi dari anak Om di masnya yang terus dari Christina dari brand itu juga Om yang sifatnya banyak terinspirasi dari mereka nih. Iya, ya anak-anak muda tentunya haruslah anak-anak saya ya mengajak teman-temannya juga untuk mudah-mudahan menjadi inspirasi juga untuk bisa berjuang di dalam kegiatan ini. Dan kita juga melihat kan hasil perjuangannya ini tuh udah ada tanda-tanda kebaikannya juga kan. Gencatan senjata, diharapkan habis gencatan senjata mungkin diperpanjang lagi, habis itu ya benar-benar Palestina merdeka lah. Itu harapan kita gitu. Oh, terakhir ini terkait kalau bangun sahur kan ada keunikan tuh, yang ada yang bangun sahur
keliling mungkin Hmm. pernah ngalamin nggak maksudnya kalau bangunin sahur atau pakai apa. Dan Oh iya, dulu waktu kecil sih, waktu masih sekolah ya sering tuh ikut-ikut yang gubrak yang pakai gendang sebagainya ya, gitu fun aja gitu loh bangunin sahur. Karena di situ kita kayak punya authority ya, kita punya kewenangan untuk ribut-ribut di luar gitu. Tanpa dimarahin sama orang, tanpa orang merasa apa ya terganggu. Bahkan orang bersyukur, berterima kasih sama kita karena dibangunin sahur. Itu kalau muda tuh ya ada value sendiri, ada kesenangan sendiri kalau kita melakukan itu. Itu. Waktu aku di Pasar Minggu sih. Ya masih sama orang tua saya gitu, tinggalnya di sana dan di belakangnya tuh masih kampung gitu. Jadi kita kehidupannya tuh sangat akrab sekali ya dengan penduduk setempat sekelilingnya. Nah itu merupakan salah satu budaya itu saling membangunkan gitu, membuat gaduh dan juga ya membuat acara pertunjukan dan sekaligus ya membangunkan orang. itu pakai ember tuh kan banyak juga ada pakai ember ada pakai galon. Macam-macam, pokoknya yang ada aja, pakai kaleng, pakai ember. Yang penting bisa bikin suatu ritme perkusi aja yang enak gitu ya didengar. Kadang-kadang nggak enak didengar juga nggak apa-apa, yang penting gaduh.